Halo teman-teman, selamat datang di video penjelasan pemeriksaan laboratorium. Kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas 3 jenis pemeriksaan yang sangat penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan tubuh, yaitu serologi, hematologi, dan urinologi. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan definisi dari masing-masing pemeriksaan, nilai normal dan tidak normal pada laki-laki maupun perempuan, serta penyakit apa saja yang akan timbul jika terjadi penyimpangan nilai. Yuk simak penjelasan selengkapnya. Serologi merupakan cabang ilmu dari pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mendeteksi keberadaan antibodi atau antigen dalam darah. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mendiagnosis berbagai penyakit infeksi seperti HIV, hepatitis, atau demam tifoid, serta untuk mengidentifikasi gangguan autoimun. Nilai normal pada pemeriksaan serologi biasanya tergantung pada jenis tes yang dilakukan. Sebagai contoh, hasil non-reaktif pada tes HIV atau tidak terdeteksi untuk antigen hepatitis menunjukkan kondisi yang normal. Namun, hasil reaktif atau terdeteksi bisa mengidentifikasi adanya infeksi tertentu. Pastikan selalu berkonsultasi dengan tenaga medis untuk memahami hasil secara lebih rinci. Nah, apa saja sih prosedur yang dilakukan dalam pemeriksaan serologi? Yaitu yang pertama, pengambilan sampel darah. Darah pasien akan diambil menggunakan jarum steril dan disimpan dalam tabung container. Yang kedua, yaitu pemrosesan sampel. Sampel darah dimasukkan ke sentrifuge untuk memisahkan serum dari sel darah. Yang ketiga, pemeriksaan. Jika menggunakan metode ELISA, serum akan diteteskan ke plate yang sudah dilapisi antigen atau antibodi, lalu akan diinkubasi. Setelah reaksi, enzim akan memproduksi perubahan warna yang nantinya akan diukur dengan reader ELISA. Namun, jika menggunakan rapid test, serum akan diaplikasikan pada alat kaset rapid test dan hasil akan muncul sebagai garis, entah itu positif atau negatif. Lalu yang keempat, interpretasi hasil. Hasil positif menunjukkan adanya infeksi atau antibodi tertentu, sedangkan hasil negatif menunjukkan tidak ada infeksi atau antibodi. Dalam pemeriksaan serologi, ada beberapa alat yang digunakan, yaitu yang pertama, tabung container. Tabung ini digunakan untuk mengumpulkan sampel darah. Yang kedua, ada centrifuge untuk memisahkan serum dari darah. Yang ketiga, ada microtiter plate atau plate ELISA. Akan digunakan pada pemeriksaan berbasis enzim. Yang keempat, ada micropipette untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil dengan presisi yang tinggi. Lalu yang kelima, ada regen serologi. Alat ini berisi antigen atau antibodi khusus yang akan bereaksi dengan serum. Yang keenam, ada reader ELISA atau spektrometer untuk membaca hasil reaksi warna pada pemeriksaan berbasis ELISA. Nah, apa saja sih keunggulan dari pemeriksaan serologi ini? Yang pertama, kita dapat mendeteksi infeksi aktif atau infeksi yang pernah terjadi. Yang kedua, dia dapat dilakukan dengan cepat dan spesifik, terutama dengan rapid test atau ELISA. Yang ketiga, dapat digunakan untuk surveillance penyakit menular. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan serologi. Pemeriksaan serologi mendeteksi antibodi atau antigen dalam darah. Hasilnya dapat berupa kurang dari normalnya seperti infeksi awal, yaitu antibodi belum terbentuk. Kemudian ada gangguan imun seperti sistem kekebalan lemah seperti pada HIV. Kemudian ada pemulihan, itu antibodi menurun setelah infeksi sembuh. Lebih dari normalnya infeksi aktif, antibodi imunoglobulin tinggi atau baru terjadi. Nah, kemudian ada infeksi lama atau kronis, yaitu imunoglobulin meningkat. Kemudian juga ada penyakit autoimun atau antibodi abnormal, paparan antigen akibat vaksinasi atau infeksi berulang. Hasil harus dievaluasi oleh dokter untuk memastikan diagnosis dan menentukan langkah selanjutnya.
Baik, saya akan melanjutkan materi tentang serologi. Hasil serologi yang kurang atau nilai rendah. Hasil serologi yang terlalu rendah bisa berarti yang pertama, infeksi belum terjadi, yaitu tubuh belum menghasilkan antibodi yang cukup. Yang kedua, imunodefisiensi, sistem kekebalan tubuh tidak mampu memproduksi secara optimal. Yang ketiga, efek obat imunosupresan dan steroid dapat menekan produksi antibodi. Yang ketiga, efek obat imunosupresan dan steroid dapat menekan produksi antibodi. Yang keempat, waktu pengambilan sampel diambil terlalu dini sebelum antibodi terbentuk. Selanjutnya, serologi lebih atau nilai tinggi. Hasil yang terlalu tinggi bisa menunjukkan yang pertama, infeksi aktif atau baru-baru ini tubuh sedang melawan infeksi. Yang kedua, kondisi autoimun, produksi antibodi abnormal menyerang jaringan tubuh sendiri. Yang ketiga, infeksi kronis, paparan yang berulang atau infeksi yang berlangsung lama. Yang keempat, kesalahan tes, reaksi silang dengan antigen lain. Dan selanjutnya, nilai tidak normal. Nilai tidak normal ditentukan berdasarkan standar laboratorium. Misalnya tes serologi untuk hepatitis B, HBsAg, anti-HBC, dan lain-lain. Memiliki nilai spesifik jika nilai ini di batas luar referensi, maka dianggap tidak normal dan perlu evaluasi lebih lanjut oleh dokter. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes hematokrit. Apa sih tes hematokrit itu? Tes hematokrit merupakan pembandingan proporsi sel darah merah dengan volume seluruh komponen darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma darah secara bersamaan. Tes hematokrit merupakan bagian dari penanganan darah dan hasilnya akan dinyatakan dalam bentuk persentase. Misalnya nilai 40% berarti terdapat 40 ml sel darah merah dalam 100 ml darah. Tes hematokrit biasanya dilakukan untuk menguji anemia, leukemia, dan malnutrisi. Adapun prosedur penanganan hematokrit. Dalam penanganan prosedur hematokrit tidak memerlukan penanganan khusus. Namun, jika tenaga kesehatan memerlukan penanganan lain dan memerlukan sampel darah yang lebih banyak, ada kemungkinan Anda harus berpuasa dalam beberapa jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Adapun nilai normal hematokrit. Kisaran nilai normal hematokrit tidak seragam untuk semua orang. Kisaran nilai normal hematokrit biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kisaran nilai normal hematokrit antara lain yaitu usia dan jenis kelamin, kehamilan, tempat tinggal yang tinggi, dan metode tes hematokrit. Adapun kisaran normal hematokrit pada pria dewasa sekitar 38% sampai 50%, pada wanita dewasa 36% sampai 46%. Tes urin merupakan pemeriksaan yang menggunakan urin sebagai sampel untuk membantu mendeteksi kondisi kesehatan seseorang. Beberapa penyakit yang dapat dideteksi melalui tes urin antara lain diabetes, infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, dan hati. Urinalisis atau tes urin adalah prosedur yang menggunakan urin sebagai sampel untuk membantu mendeteksi masalah kesehatan pada tubuh.
Contohnya sederhana, yakni urin berwarna biru dapat mengidentifikasikan adanya infeksi, urin berwarna pekat menunjukkan dehidrasi, dan urin berbau manis mengindikasikan penyakit diabetes. Selain dari warnanya, tes urin juga berfokus pada komposisi, konsentrasi, hingga bau urin, di mana hal-hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai zat tubuh yang terkandung dalam urin, seperti protein, sel darah, gliburin, glukosa, hingga bakteri. Fungsi tes urin: sebelum dibuang, urin akan melewati saluran kemih yang terdiri dari ginjal, lalu menuju ureter, kandungan kemih, kemudian uretra. Kerusakan atau gangguan yang terjadi pada salah satu organ tersebut akan mempengaruhi kondisi urin, baik dari perubahan warna, bau, atau kandungan di dalamnya. Fungsi tes urin adalah mendeteksi kerusakan atau gangguan tersebut, hingga dokter dapat memberikan penanganan sesuai dengan kondisi pasien. Berikut beberapa fungsi tes urin lainnya. Pertama, mendeteksi zat berbahaya dalam tubuh. Yang kedua, menegakkan diagnosis penyakit. Yang ketiga, memantau perkembangan penyakit. Yang keempat, memastikan kehamilan. Dan yang kelima, pemeriksaan rutin. Prosedur melakukan tes urin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan selama menjalani prosedur tes urin adalah sebagai berikut. Pemeriksaan persiapan sebelum tes urin. Sebelum menjalani tes urin, Anda akan diminta untuk minum air putih dengan cukup hingga memudahkan buang air kecil untuk mengambil sampel urin. Namun terkadang Anda juga akan diminta untuk menjalani berpuasa sebelum menjalani pemeriksaan. Tahap pelaksanaan tes urin atau urinalisis. Yang pertama, tes urin dapat dilakukan dengan menampung urin di dalam wadah khusus. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bersihkan area di sekitar lubang kencing menggunakan tisu khusus yang disediakan oleh tim medis. Sebaiknya tampung urin yang keluar di tengah-tengah aliran. Volume urin yang ditampung minimal 30-60 ml. Hindari menyentuh bagian dalam wadah untuk menghindari kontaminasi bakteri. Nilai normal hasil urinalisis pada air kencing antara lain: berat jenis urin 1,005 sampai 1,030, warna kuning muda hingga gelap, kejernihan bening atau keruh, pH 4,5 sampai 8, volume urin 24 jam, 800 sampai 2000, leukosit 1 sampai 4 sel atau LP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda Moza Febrinam Kuginta dengan NIM 811423145, jurusan Kesehatan Masyarakat. Nilai hematokrit rendah tergantung pada jenis kelamin, usia, dan laboratorium hasil pengujiannya. Namun secara umum, hematokrit pria dewasa kurang dari 41%, wanita dewasa hematokrit kurang dari 36%, anak-anak hematokrit kurang dari 35%, dan bayi baru lahir hematokrit kurang dari 45%. Jika nilai hematokrit kita rendah, kita dapat mengalami penyakit-penyakit tertentu seperti yang pertama, anemia, yang kedua penyakit ginjal kronis, yang ketiga penyakit sumsum tulang, dan keempat penyakit kanker. Dan jika nilai hematokrit kita tinggi, kita akan mengalami keadaan seperti yang pertama dehidrasi, yang kedua penyakit paru, yang ketiga penyakit jantung kongenital, dan yang keempat polisitemia vera. Saya Liana Dundio dengan NIM 811423094. Di sini saya akan membahas materi tentang penyakit yang bisa terjadi ketika kekurangan atau kelebihan urin. Yang pertama, kita membahas kekurangan urin atau poliguria atau anuria. Poliguria adalah produksi urin kurang dari 400 ml per hari, sementara anuria kurang dari 100 ml per hari. Penyebab dan penyakit terkait. Yang pertama, dehidrasi. Kekurangan cairan dapat mengurangi volume urin. Selanjutnya, gagal ginjal akut atau kronis. Fungsi ginjal yang terganggu menyebabkan penurunan produksi urin. Selanjutnya, obstruksi saluran kemih. Batu ginjal, pembesaran prostat, atau penyempitan uretra dapat menghalangi aliran urin, menyebabkan penurunan atau penghentian produksi urin. Selanjutnya, shock, penurunan aliran darah ke ginjal. Yang terakhir,
pyelonefritis, infeksi ginjal yang dapat mengganggu produksi urin. Selanjutnya kita membahas kelebihan urin atau poliuria, di mana produksi urin lebih dari 2000 ml per hari. Penyebab dan penyakit terkait yaitu yang pertama, diabetes mellitus. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan ginjal mengeluarkan lebih banyak urin untuk menyalurkan glukosa berlebih. Selanjutnya, diabetes insipidus. Gangguan hormon yang menyebabkan ginjal tidak dapat menyimpan cairan mengakibatkan produksi urin yang sangat banyak. Selanjutnya, penggunaan diuretik, obat penghilang cairan. Obat-obat ini meningkatkan produksi urin untuk mengurangi cairan tubuh. Selanjutnya, penyakit ginjal. Kerusakan ginjal dapat menyebabkan gangguan dalam kemampuan ginjal untuk menyerap cairan yang mengarah pada poliuria. Dan yang terakhir, kehamilan. Pada beberapa wanita hamil, peningkatan urin dapat terjadi karena perubahan hormon yang mempengaruhi ginjal. Selanjutnya, kita membahas nilai tidak normal pada urinalis. Yang pertama, berat jenis urin. Nilai tidak normalnya yaitu besar 1030 kurang 1005. Selanjutnya, warna urin. Nilai tidak normalnya yaitu keruh dan gelap. Selanjutnya, kejernihan urin. Nilai tidak normalnya yaitu keruh. Selanjutnya, pH urin. Nilai tidak normalnya kurang 4,5, besar 8. Selanjutnya, volume urin 24 jam. Nilai tidak normalnya yaitu kurang 800 ml, besar 2000 ml. Dan yang terakhir, leukosit. Nilai tidak normal, besar 4 sel per LP. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian penjelasan kami mengenai pemeriksaan serologi, hematologi, dan urinologi. Kami berharap informasi ini dapat menambah wawasan untuk teman-teman mengenai pentingnya pemeriksaan laboratorium dalam menjaga kesehatan tubuh. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola hidup sehat dan berkonsultasi dengan tenaga medis jika diperlukan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.